Selamat siang bagi kita semua, seluruh warga negara Republik Indonesia. Kembali tetap kami mengupdate video ini. Kami anggap bahwa video ini sebagai sarana bagi kami untuk mengungkapkan pendapat atas keadaan yang ada di negeri ini, termasuk mengenai demo yang terjadi di berbagai wilayah, di mana anggota DPR menjadi sasaran, ya. Kemudian kepolisian, angkatan darat, TNI, angkatan darat, laut, dan yang sedang juga turut mengantisipasi jalannya demo. Pada saat kesempatan ini izinkan saya menyapa Bapak Presiden selaku pemimpin tertinggi di negeri ini. Harusnya Bapak Presiden Prabowo Subianto berpikir sejenak, mengapa amarah masyarakat itu saat ini tercurah, mengapa memuncak kebencian rakyat Indonesia yang saat ini sedang berlangsung, ya. Semua itu tentu diakibatkan dari keadaan yang terjadi di wilayah masyarakat tersebut, di wilayah negeri Republik Indonesia ini, yang dirasakan oleh masyarakat. Segala kebijakan-kebijakan yang membingungkan, seperti kebijakan-kebijakan yang sangat bodoh, yang tidak ada artinya, yang sepertinya kebijakan ini dilakukan tanpa berpikir dulu, tanpa mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Iya, perhatikan apa yang terjadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai ini berlarut-larut. Iya, terlebih kepada anggota DPR, ya, MPR, anggota DPD. Kenapa menjadi sasaran? Karena anggota DPD, DPR, MPR itu adalah sebagai pemerhati kebijakan pemerintah. Harusnya bekerja dengan maksimal, bukan dengan joget-joget karena bersuka cita, karena gaji naik, ya. Perhatikan, kebijakan pemerintah itu sudah membingungkan masyarakat, seperti kebijakan yang menindas masyarakat, rakyat Republik Indonesia yang memilihmu, yang suaranya diberikan kepadamu. Kalaupun DPD, DPR, MPR menjadi sasaran amuk massa yang melakukan demo di berbagai wilayah di negeri ini, itu adalah hal yang wajar. Karena rakyat Indonesia menganggap engkau tidak bekerja dengan maksimal. Engkau memanfaatkan suara rakyat untuk engkau hidup berkelimpahan harta melalui gaji, melalui tunjangan dan lain sebagainya. Sementara engkau tidak perhatikan masyarakat Republik Indonesia yang telah mendukungmu. Belum lagi para menteri yang membuat statement-statement yang semakin memicu emosi dan kebencian rakyat Indonesia semakin memuncak. Adalah menteri yang mengatakan inilah, adalah yang menteri mengatakan beras naik sedikit saja sudah repot, sementara di Jepang 100.000 per kilo gram tidak ada masalah. Berpikir dong, kalau menyampaikan statement itu dipikirkan dan ditimbangkan baik-baik. Engkau menghadapi hampir 300 juta rakyat Indonesia. Perhatikan itu. Iya, jangan-jangan semua keputusan itu, kebijakan itu beras naik karena memang ada pemikiran pemerintah untuk memperhatikan warga dari negara lain. Benar demikian kan? Jangan-jangan kenaikan harga beras itu karena memang rakyat Indonesia mengirimkan begitu banyak jumlah beras ke negara lain. Ayo dong, jangan biarkan ini berlarut-larut. Jangan biarkan. Perhatikan kebijakan yang engkau telah ambil itu. Perhatikan, itulah yang menyulut amarah seluruh masyarakat. Perhatikan itu. Iya, belum lagi kepolisian yang tindak tanduknya menangani demo juga tidak becus. Bahkan sampai ada yang korban tabrak lari. Perhatikan di sini. Kami mengasihi, kami menyayangi, kami menghormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh para menteri, para Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, bahkan camat dan lurah. Kami menghormati dan menyayangi. Tapi jangan karena keadaan kebijakan yang sudah membuat amarah masyarakat diteruskan. Jangan, ya. Hargai masyarakatmu, hargai rakyatmu, Bapak Presiden. Hargai itu. Lindungi. Engkau harus mensejahterakan rakyatmu dulu. Ya, bukan kami membenci kalau pemerintah peduli terhadap warga negara lain untuk pemulihan kesehatannya, untuk pemulihan kesejahteraannya.
tidak membenci siapapun itu, apapun agamanya, apapun sukunya, dari negara manapun. Karena kita memang memiliki dasar negara yang mengarah kepada itu. Ya, mohon maaf, bukan menyinggung, bukan tidak setuju, ya. Tetapi perhatikan dulu rakyatmu, perhatikan masyarakatmu, dengarkan suara mereka. Jangan sampai karena kebijakanmu ini membuat negara ini hancur. Engkau tidak akan sanggup melawan suara rakyat. Sekalipun negara ini memiliki aparat, engkau tidak sanggup. Kalau mereka sudah tumpah ruah ke jalan, engkau tidak akan sanggup. Perhatikan di sini. Kalau terus-terus nanti anggota DPR juga tidak bekerja maksimal, Bapak Presiden harus menyadari, jangan sampai keadaan ini memaksa DPR RI, MPR bersidang. Sidang tak terduga karena keadaan, dan akhirnya akan memakjulkanmu sebagai Presiden Republik Indonesia, memaksa engkau turun dari jabatanmu. Perhatikan itu. Suara saya ini bukan kebencian, bukan. Ini saya sampaikan supaya Bapak Presiden memiliki kesadaran. Engkau bukan presiden negara lain, engkau Presiden Republik Indonesia. Perhatikan, engkau bukan memimpin warga negara lain, engkau memimpin rakyat negara Indonesia. Perhatikan di sini baik-baik. Mohon maaf ya, buat kepolisian lagi, bijaklah menangani situasi yang ada. Saya berharap aparat negara dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Saya berharap kepolisian bekerja dengan maksimal, tidak melakukan penindasan kepada yang lemah. Seluruh warga itu berkecamuk, itu semua ada alasannya. Karena tidak ada asap kalau tidak ada api. Itu sudah jelas. Perhatikan, engkau juga diakui sebagai aparat di negeri ini bukan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan warga negara lain, tapi engkau harus menjaga keamanan dan kenyamanan warga negaramu sendiri, di mana engkau sebagai aparat. Kita perhatikan di sini, ya. Kita perhatikan di sini. Semoga ya apa yang saya sampaikan ini dapat berguna, ya, dapat menyadarkan, dapat menghentikan segala kebijakan-kebijakan yang justru menimbulkan huru-hara di negeri ini. Jangan, ya. Masyarakatmu aja mengolah lahan, engkau mau rampas, sementara engkau akan menyiapkan sekian ratus ribu hektar untuk tempat dari warga negara lain. Bukankah itu membuat emosi, membuat kecemburuan terhadap warga negaramu sendiri? Ayo dong, kita belum pantas, belum mampu untuk memperhatikan mereka. Kalau warga negara kita juga belum diperhatikan dengan baik, belum maju, ya. Kita perhatikan di sini. Kita perhatikan di sini. Semoga kisruh yang terjadi tidak berkelanjutan. Saya berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto dapat mengatasi ini dengan bijak. Tuhan memberkati kita semua.